Assalamualaikum anak-anak mualimah. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Yuk, simak video ini dengan seksama. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kalian harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar kalian tahu apa itu jaring-jaring makanan dan mampu membedakannya dengan rantai makanan. Yang kedua, agar kalian dapat menentukan peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Yang ketiga, agar kalian mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, agar kalian mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan terdapat 3 komponen. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah komponen produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kebanyakan berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu hebat, mereka bisa membuat makanannya sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut dengan fotosintesis. Maka tumbuhan menjadi awal dari setiap rantai makanan. Nah, komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup yang lain. Konsumen terbagi menjadi 3 macam, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan, sementara konsumen sekunder adalah hewan karnivora yang memakan daging. Yang terakhir, konsumen tersier merupakan hewan omnivora, yaitu pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun daging. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhananya adalah rumput yang dimakan belalang, belalang yang dimakan katak, dan katak yang dimakan oleh ular. Lalu, komponen yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja loh nak. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka itu adalah pengurai. Contohnya, bakteri dan jamur. Contoh rantai makanan di hutan adalah rumput yang dimakan belalang, belalang yang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular yang dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan di laut adalah fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, zooplankton yang dimakan oleh ikan kecil yang dimakan oleh ikan besar, lalu ikan besar yang dimakan oleh paus. Nah, itulah pengertian rantai makanan beserta contoh-contoh rantai makanan yang ada di hutan maupun yang ada di laut. Sekarang, kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Di dalam rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada video berikut ini. Terdapat bunga, semut, kupu-kupu, kumbang, dan laba-laba. Apakah hubungan antara mereka semua? Jawabannya adalah pada bagian berikut ini. Bunga sebagai produsen, yang mana konsumen tingkat satunya atau konsumen primernya adalah kupu-kupu dan semut. Kupu-kupu dimakan oleh konsumen yang kedua, yaitu laba-laba. Begitupun dengan semut yang dimakan oleh konsumen kedua, yaitu kumbang. Sementara kumbang juga merupakan makanan dari laba-laba. Pada rantai makanan ini terdapat makhluk hidup yang menduduki 2 komponen rantai makanan, sehingga rantai makanan ini dimasukkan ke dalam jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak mualimah, itulah pelajaran kita hari ini.
perlu kita ingat bahwa kita wajib menjaga keseimbangan alam, karena semua makhluk hidup itu saling berhubungan. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Jika satu bagian terganggu, maka seluruh rantai makanan atau jaring-jaring makanan akan rusak. Oh iya anak mualimah, jangan lupa tulis kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Ini dia poin-poin pentingnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat paham ya anak-anak mualimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.